Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irman Fajar Subandi di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Kali ini kita akan membahas pembelajaran berdiferensiasi dari koneksi antar materi modul 2.1. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan tingkat kemampuan siswa. Tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi setiap siswa, sehingga setiap individu dapat mencapai potensi maksimalnya. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat keterampilan, minat, gaya belajar, dan kebutuhan siswa yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi mengakui bahwa setiap siswa memiliki kekuatan, kelemahan, minat, dan cara belajar unik. Oleh karena itu, guru yang menerapkan pendekatan ini mencoba untuk mengidentifikasi perbedaan individu, merancang pengalaman belajar yang disesuaikan dengan tingkat keterampilan dan minat siswa, menyediakan berbagai sumber, daya, dan materi pembelajaran yang mendukung beragam cara belajar, memberikan dukungan tambahan, mendorong kolaborasi dan pembelajaran peer-to-peer yang mendukung keberagaman yang ada di dalam kelas. Pada saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, memahami kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mampu membuat murid menjadi tertarik dalam belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penelitian berkelanjutan. Selanjutnya, 3 aspek guru yang harus dipahami kaitannya dalam menentukan kebutuhan belajar murid. Yang pertama ada kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mewajibkan seorang guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat belajar murid. Setiap murid memiliki minat yang berbeda-beda. Minat murid merupakan aspek kepribadian yang menggambarkan adanya kemauan, dorongan yang timbul untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara berikut: mengamati perilaku murid, melakukan refleksi peraktik pembelajaran, mengidentifikasi pengetahuan awal, berkolaborasi dengan guru mengenai pembelajaran sebelumnya, serta dapat juga menggunakan asesmen dan penilaian yang relevan. Strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan juga bisa digabungkan ketiganya. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan materi yang guru ajarkan seperti materi, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan merubah ataupun menurunkan standar kurikulum. Yang selanjutnya, diferensiasi proses. Diferensiasi proses berkaitan dengan pembelajaran atau kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan bukti karya hasil pekerjaan siswa kepada guru. Dalam hal ini tugas berupa proyek. Produk yang diberikan meliputi 2 hal, yaitu memberikan challenge dan keragaman atau variasi, serta memberikan siswa pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Lalu, apakah ada kaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Tentunya ada. Dari modul 1.1,
modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Agar dapat melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi, maka guru harus berusaha dalam memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada saat pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus dapat berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Hal tersebut sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid dalam merdeka belajar. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan dalam pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan atau keyakinan kelas agar dalam pelaksanaannya pembelajaran bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dalam topik koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.